Nah, bisa. Bisa tuh. Udah. Nah, kamu lihat muka aku nggak sih? Nanti takutnya buka lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Ya udahlah ya. Udah. Oke. Iya ampun, aku deg-degan. Oke, ulang dari awal. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Aduh, sama teman sendiri tuh begini ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di Bincang Pagi Show episode ke-14. Jadi hari ini kita akan berbincang, cerita, sharing sama salah satu teman aku yang ini sebetulnya dapatnya dari online. Bukan belanja online ya, tapi jadi kita bertemu di sebuah grup Citizen waktu itu 3 tahun lalu. Kemudian beliau ini suka sharing ikut lomba puisi gitu-gitu. Jadi aku interesting gitu kan, seru kali ya gitu. Terus juga selain kami sesama Citizen, biasnya sama gitu kan, kami juga sesama wota. Jadi banyak kesamaan dan ya gitu. Nggak apa-apa lah ya gitu kan. Samaannya banyak, makanya nyambung gitu. Nah, pada hari ini sebelum kita masuk ke sharingnya, boleh kali ya Dinda memperkenalkan diri secara sendirinya lah gitu. Tadi aku memperkenalkan, sekarang coba Dinda deh gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila. Boleh aja manggil saya Dinda. Saya tinggalnya di Samarinda di Kalimantan Jauh Timur. Ya? Jauh, masih satu provinsi sama IKN ya. Iya, oke. Ya, itu. Udah enggak? Oke, udah gitu aja. Ya. Ada yang tambahan? Oke. Ya. Ada tambahan? Kalau boleh? Kalau mau boleh. Apa sih? Sebenarnya, aduh. Apa yang disampaikan sama Raisa tuh bener ya. Kita punya kesamaannya. Selain biasanya sama di NCT, kita tuh juga suka JKT48. Kita juga banget udahlah. Iya. Iya. Kak umurnya berapa? Hah? Kami sama guys. Ada yang nanya Kak umurnya berapa? 24. Iya, kita sama-sama kelahiran tahun 2000, tapi sesuai nama Dinda udah duluan bulan April. Ya, saya masih lama, saya masih 23 gitu. Oke, sebelum kita masuk ke ini, kayaknya kita ini dulu kali ya, maksudnya. Kamu BTW ini jadi wota dari kapan sih? Dari SMP. Sama dong. Sama. Ya ampun. Jadi ya itu salah satu di tim kita juga ada yang wota banget gitu. Wah. Jadi gitu. Admin live at Janandi ini wota juga sih. Sama dulu kalau nggak salah biasanya Melodi kali ya. Tapi kalau udah jadi Ibu GM sekarang. Iya, jadi Ibu GM, wakilnya Chani loh. Tidak. Ya kayaknya kalau kita intermezzo bakal panjang live-nya sih ya. Jadi kita langsung aja nih gitu kan. Jadi sebetulnya Janandi ini, untuk diperkenalkan lagi ya, Janandi ini adalah media yang memfasilitasi dan juga buat membantu anak muda di bidang-bidang tertentu, contohnya hobi, experience, sama interestnya kemana. Nah, pada hari ini kita bakal bahas kayaknya hobi sama interest kali ya, atau experience gitu. Karena nih aku udah bilang tadi kan, Dinda ini selalu ngasih tahu atau kayak menampilkan achievementnya dia dalam bidang berpuisi. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah jeng. Apa ya tema hari ini? Temanya adalah rima dan romansa menyelami dunia puisi. Asik. Dunia puisi nggak tuh? Oke. Jadi beliau ini sudah puisinya sudah masuk ke kumpulan antropologi puisi, salah satu dari
Itu. Dan sering dapat peringkat 40 ke atas kalau nggak salah. Jadi sangat menginspirasi sekali. Oh. Wow, Tangan, lupa yeay. gitu. Yeay. Gak Itu lupa adalah itu. sebuah pencapaian. Itu sebuah pencapaian loh. Ya Ya kan, Allah. harus kayak Alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai nih sharingnya biar kayak enak gitu. Oke, jadi menurut kamu Din, sebetulnya puisi itu secara umum apa sih gitu? Oke, terima kasih Raisa. Jadi puisi itu adalah salah satu karya sastra yang mana si penyair ini bisa mengutarakan isi hatinya, bisa mengutarakan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan sebagai media komunikasi terhadap para pembacanya gitu, supaya pembacanya ikut merasakan apa yang ia rasakan. Oke, ya. Ya sih, sebetulnya puisi itu kan kadang ada yang dadakan dibikin bisa aja keluar gitu kan. Kalau lagi jatuh cinta sama orang tuh kayak kata-katanya mendadak puitis gitu loh. Tapi kalau lagi biasa-biasa aja enggak gitu. Dan itu ya bagian mengungkapkan isi hatinya. Iya. Nah terus, nah kenapa dan bagaimana sih kenapa sih kamu tuh memilih puisi gitu? Maksudnya kayak gimana kamu pertama kali tertarik ke puisi? Ini sejarahnya panjang sekali ya, karena Nggak apa-apa, apa boleh, ya? boleh. Boleh, gak apa-apa. Sejarahnya panjang banget sih Kaisa. Jadi aku mulai tertarik itu dari SD. Jadi waktu itu yang paling aku ingat adalah aku tuh bikin puisi, terus dimasukkan dalam buku kumpulan karya siswa gitu pas masih SD. Jadi aku, iya. Iya gitu. Waktu itu pertama kali bikin puisinya itu tentang Kapuas ya, karena pas aku kelas 6 SD itu kelasnya tuh nama sungai yang ada di Kalimantan gitu di SD aku. Iya. Ih, keren sih. Iya. Terus apa pas SMA itu atau kapan ya aku agak lupa itu. Aku tuh pernah bikin puisi tapi di Facebook. Oh, zaman-zaman di Facebook dulu ya. Iya, dia bikin Facebook gitu kan, di Facebook gitu. Terus juga pas selesai kuliah, gitu kan pasti kerja tahun 2022 kah, akhir 2022 gitu, bikin puisi, ikut-ikut lomba gitu. Nah, cari tahu info-info lomba gitu biasanya gitu. Biasanya cari infonya tuh di IG gitu, kata-kata di IG. Tapi nggak cuma puisi aja sih ikutnya, tapi ada juga yang cerpen, ada yang quotes gitu. Wow. Ya, oke. Terus kayak apa ya, selama menulis puisi nih, mungkin kamu punya role model gitu kan, atau ya siapa sih penyair yang menginspirasi kamu dalam bikin puisi dan kenapa gitu? Banyak sih sebetulnya. Kalau misalnya kita lihat ya, gitu. Ya banyak gitu. Kalau kita lihat ya di Indonesia itu banyak sekali penyair-penyair ya. Kalau kita tahu Khairil Anwar ya kan, terus Sapardi Djoko Darmono dan lain-lain, W.S. Rendra juga termasuk, itu kan terkenal banget ya kan penyair puisi di Indonesia gitu. Karya-karya beliau ini juga terkenal banget. Apalagi kalau misalnya misalnya nih karyanya Khairil Anwar itu yang judulnya Aku, itu kan terkenal banget ya. Terus sama karyanya Sapardi Djoko Darmono, dia tuh punya karya yang bagus itu, kayak misalnya Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Asik. Iya, aku tahu itu sangat booming loh itu. Nah, iya itu. Iya. Sama Hujan Bulan Juni, tak ada yang lebih indah dari Hujan Bulan Juni gitu. Oh, itu sangat legend sih ya. Betul, legend banget sih. Bener. Ya pengen sih bikin kumpulan puisi-puisi gitu, nah dibukukan juga. Apalagi aku punya impian tuh pengen. Kenapa Kasya? Amin, semoga kejadian. Amin. Punya puisi sendiri. Amin. Pengen banget kumpulin puisi diterbitkan di Gramet, cuma ya susah juga ya kalau Gramet ya. Sebut merek boleh di endorse ya temen aku ya. Nggak bercanda.
Boleh, boleh, Oke. boleh, boleh. Boleh ya. Biar nanti Nanti ditaruh hubungin aja bukunya saya di ya. nanti bukunya apa kumpulan puisinya ditaruh di bagian bestseller gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, terus boleh nggak sih diceritain proses selama kamu bikin puisi itu gimana gitu, maksudnya kayak inspirasinya dari mana, atau tiba-tiba kepikiran aja gitu kayak oh yaudah deh lagi ada ide nih tulis gitu. Um, Sebetulnya macam-macam sih. Tapi kebanyakan itu adalah curhatan pribadi sih. Oh ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Iya, kebanyakan curhatan pribadi. Ya udah deh, nulis aja sudah di apa dirangkum jadi satu, dikembangkan gitu loh bahasanya. Iya iya, lucu Day, makasih loh, kamu emang lucu, makasih ya. Aduh jadi malu deh. eh aku sebenarnya mau nanya secara personal aja sih ya. Itu kan sekarang banyak tuh aku di Instagram orang-orang yang kayak bikin akun terus dia nge-spill atau bikin quote versi dia sendiri atau puisi. Itu kamu nggak mau coba kayak gitu gitu? Maksudnya ya ini kan nanti quotes-nya segini di bawah ada namamu gitu. Posting di IG Banyak sih ada gitu yang kayak kan. gitu. Banyak sih pasti. Cuma ya aku belum kepikiran sampai sana. Oke. Belum Belum kepikiran lah ya. kepikiran. Ya kan semuanya bertahap gitu ya kan, step by step. Yes. Oke. Boleh nggak sih dikasih tahu apa sih karya kamu yang paling the best menurut kamu dan isinya tentang apa? Menurut kamu nih, dari semua karya puisi yang udah kamu bikin, oh kayaknya ini bagus nih gitu loh menurut kamu dan ya itu tentang apa gitu. Aduh, banyak banget ya. Ih, Banyak keren, banget banyak jadi. loh. Banyak Boleh, loh. boleh Di sana di-spill ada aja, di nggak sana apa-apa. di laptopku tuh ada Kaisa, ada. Oh iya, nggak boleh Ada kalau kali. misalnya yang inget sekarang apa gitu kan, terus tentang apa gitu. Emang boleh ya bikin top 3 boleh nggak sih? Boleh, boleh, top 3 boleh. Judulnya apa dan tentang apa boleh. Yang pertama itu judulnya Coba Karena Mencintaimu. Jadi waktu itu pihak eventnya itu Apa? bikin Bentar, bentar. Apa judulnya? Ceroboh Karena Mencintaimu. Jadi Ya, ini kayak judul lagu JKT dong. Mirip. iya betul Kan? sekali, betul sekali. Jadi waktu itu kan temanya tentang musik ya. Ya. Nah dia, nah disarankan itu mengambil penyanyi Indonesia. Nah aku pilih lagunya JKT48 itu yang Oh, lagunya Cakap Ceroboh Untuk Mencinta gitu. Aku oke. pahami maknanya gimana gimana, baru bikin versi aku sendiri gimana gitu. Oke. Thanks ya JKT, terima kasih JOT. Sangat menginspirasi ya. Iya, iya bener. Jadi yang belum tahu itu ceritanya ya kayak udah terlalu bucin sama orang ya kan. Habis Hmm? itu ternyata orangnya toksik tapi dia masih cinta sama orang itu. Ih, Iya, aku nggak oke. sakit tuh, Iya, ya kan? sakit dong pastinya ya kan. Iya betul sekali. Terus yang kedua itu ada judulnya itu tentang diriku ya. Jadi Hmm. lebih ke self love gitu, lebih ke self love. Oke. Terus yang ketiga untuk diriku juga sama tentang self love ya. Tapi top 3 ini sama-sama dapat apa ya juara juga. Jadi yang pertama, puisi yang Alhamdulillah. pertama itu masuk 100 besar gitu. Oh, keren, keren. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang kedua Alhamdulillah. itu sempat dapat juara 1 Wih, gitu. keren banget. Alhamdulillah. Dan yang ketiga Alhamdulillah. itu yang untuk diriku dapat juara 3. Alhamdulillah. Ada pialanya itu Alhamdulillah. di depan situ. Udah ditaruh itu. Ya Allah, keren banget temen gue. Ya ampun. Alhamdulillah. Karena kan gini ya, orang tuh banyak memilih jalannya gitu, asik. Enggak, maksudnya untuk hobinya ada yang nulis tuh banyak juga, mau puisi, mau cerpen gitu-gitu kan. Ya. Ya sebenarnya semuanya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja gitu kan. Nah sekarang gimana ya? Kamu jadiin puisi itu sebagai hobi atau emang udah fokus buat ditulis nanti diterbitkan gitu?
Eh, Sebenarnya lebih ke dua-duanya, tapi Oke. cuma condongnya ke hobi gitu. Karena ya sekaligus tahu kemampuan diri sendiri kayak Hmm. oh mungkin aku kemampuannya di sini, basicnya di sini. Ya walaupun aku masih banyak kurangnya, tapi aku mau belajar gitu loh. Oke. Ya sih. Pada Spill piala, minta spill pialanya ada piala di nih depan, gimana? di rumah depan. Beda rumah ya, jauh gitu, ya ampun. Wah, ini Beda, keren nggak sih. ada di kamar, adanya di depan situ, di dekat ruang tamu. Jadi mager yang ngambil ya gitu kan. Ya, Pasti mager, iyalah. mager ngambilnya mager. Aduh. Terus apa sih tantangan terbesar kamu gitu dalam mengikuti nulis puisi atau dalam membuat ide, enggak, menyalurkan ide ke dalam tulisan atau sama ikut-ikut lomba gitu, tantangannya apa aja sih? Challenge-nya itu ya Raisa ya. Jadi untuk Challenge-nya. challenge-nya itu banyak ya. Mungkin yang pertama sama kayak para penulis ya pada umumnya gitu kan pasti melawan writer's block ya. Ya, Kayak kehilangan minat bernulisnya gitu loh. Terus lawan betul. rasa magernya itu juga. Betul. Iya, lawan magernya itu yang paling susah ya kan. Mm-mm. Terus apalagi kalau misalnya pas lomba, itu kan macam-macam itu ya. Penyelenggaranya kan beda-beda. Ada yang misalnya pakai ketentuan temanya, ada juga yang bebas aja gitu. Hmm, Kalau yang masih bebas sih oke aja gitu. Gampang aja kita iya, tinggal tulis aja. Nah, yang paling susah itu kalau misalnya temanya itu ditentukan, pasti kita mikir lagi. Mikir iya, lagi diksinya gimana, iya, gaya bahasanya gimana, terus iya, kata-kata yang pas gimana, rimanya gimana. Kan juga iya, bingung ini. betul, Belum lagi harus kejar deadline-nya juga, itu yang paling susah itu. Tantangannya itu. iya, iya sih ya. Aku dulu pernah ikut lomba menulis cerpen di sekolah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Bukan, satu Muharram pernah, Hari Pahlawan pernah juga gitu kan, sama. Pokoknya kelas meeting gitu, kami ada lomba dulu di sekolah nulis cerpen. Temanya ini ya, dan itu emang aku nggak dapet, tapi nggak apa-apa, aku bangga aja udah ikut meskipun nggak, mas karya aku nggak masuk, ya udah sih, nggak apa-apa. Ya, Yang penting berani mencoba, kan itu tujuannya. betul Nah, sekali. Betul, betul. eh, Jika tidak dicoba tak akan tahu ah, nanti. ya nice. Kalau nggak dicoba, taunya dari mana gitu ya kan? Nah, Nah, terus apa ya, menurut kamu, mungkin mungkin nggak sih ada peran puisi di kehidupan kita yang sekarang ini? Maksudnya ada ya gitu. ya kan pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari ya Kaisa ya. Hmm, Jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari peran puisi itu menurut dari aku pribadi ya, yang pertama pastinya sebagai media komunikasi kita kepada pembaca gitu, ya, menceritakan apa yang kita rasakan kepada pembaca supaya dia merasakan apa yang kita rasain. betul. Terus sebagai bentuk keterampilan bahasa kita melatih keterampilan berbahasa. Terus kemudian Ya, juga apa sebagai self terapi ya gitu. Self ya, terapi gitu. Kalau misalnya keinget sama psikolog aku itu waktu itu supaya nggak overthinking, supaya nggak mikir yang aneh-aneh, ya udah nulis aja gitu. Entah nulis cerita atau nulis puisi gitu. Ya, jika tidak bisa diungkapkan, cukuplah dituliskan saja yang ingin disampaikan, yang ingin diungkapkan. Terima kasih JKT atas quote-nya. aduh, itu kayak kayak pernah tahu gitu kan, itu di mana ya gitu kan. Itu lagu papan penanda isi hati, ya Oh Allah. iya, astaga, lupa, maaf. Ya Allah, itu lagu zaman kapan, udah lupa gitu kan. Iya, oke. Makasih ya JKT, sudah menginspirasi banyak orang. Yeay, terima kasih JOT. Oke. Terus apa lagi ya? Hmm, pengalaman kamu yang paling berkesan dalam, bukan dalam sih, tentang puisi ini, apa sih pengalaman kamu yang paling berkesan yang pernah kamu alami gitu? Banyak sih sebetulnya pengalamannya berkesan selain karena dapat juara, kemudian juga sebagai penulis terpilih, Wah, terus bukunya juga diterbitkan ya ih, gitu. keren, Aku keren. juga pernah kayak sama kayak Raisa juga itu kan kayak apa ya? Pernah coba ikut lomba cipta puisi tapi
apa ya, naskahnya nggak Nggak, terpilih, terus ya. nggak masuk 100 besar gitu kan, atau berapa besar. Tapi ya udah, bukan berarti itu gagal, kita tuh gagal tuh nggak, bukan gitu. Mungkin rezekinya belum sampai di situ gitu kan, ya udah coba aja lagi di tempat yang lain gitu. Siapa tahu kan lebih bagus lagi daripada di situ gitu. Iya, betul. Yang Kegagalan adalah ibu penting, dari kesuksesan. iya, betul banget. Yang penting mau aja mencoba gitu. Kalau nggak Yap, coba nggak tahu yes, gitu. tepat sekali. Ya karena apa ya, menjadi penulis terpilih itu tuh kan sebuah, oh ternyata orang bisa melihat karya kita tuh bagus gitu loh, makanya kita terpilih gitu ya kan, atau kayak karya kita tuh memang bisa diterima rasanya, oh ini rasanya bisa diterima oleh banyak orang gitu. Ya udah coba aja Iya, dulu, siapa ya tahu udah. jadi gitu kan. Karena Benar-benar benar. ya hmm, sebetulnya FYI aja, sebenarnya ini yang nonton boleh ya diaminin ya. FYI ya, nanti Amin. juga dari dulu kita ada rencana mau bikin buku, cuman kita kita tuh dari SMP, kita tuh adalah teman main SMP awalnya, Din. Jadi memang udah lama gitu ya. Teman main SMP, terus di 2020 kayak 2020 awal Covid kayak kita coba bikin sesuatu yuk guys gitu kan. Supaya ini nih berkembang, maksudnya kita pertemanannya kayak gini-gini aja gitu. Nah, dari SMP kita tuh udah iseng bikin bikin cerita, apa sih cerita yang di buku, anak SMP banget gitu aja, nulis-nulis. Jadi kan terinspirasi dari drama Korea atau apa gitu ya kan. Ya, Jadi kita punya target 2024 ini mau bikin buku, cuman kalau belum sampai insya Allah tahun depan gitu. ya. Pelan-pelan aja Raisa, Amin. pelan-pelan gitu. Ya Allah, bismillah. Ayo guys, yang jangan di tim, ayo aminin. Aduh. Amin. Nih, Dia ada yang nanya, nah, apakah Kak ada coba jadi penulis novel? Nah, Wah, ya, silakan dijawab. Boleh. kalau coba jadi penulis novel itu sebetulnya pengen sih, cuma ya kalau novel itu lebih riweh lagi, pusing Iya sih, anunya. tapi iya sih betul. Karena kan banyak gitu kan, maksudnya aku aja sebagai sebagai pembaca fiksi aja gitu kan, kayak agak ini kalau nggak sesuai gimana ya gitu. Aku kan nulis juga di Wattpad, jadi kayak ini cringe banget sih, hapus gitu. Jadi kan kita selama ini pasti kayak gitu gitu kan, meraba-raba dulu ya nggak sih, Iya, untuk menulis gitu kan. ya benar-benar. Nah terus apa ya, ada nggak sih saran kamu untuk orang-orang yang mau awal menulis gitu, puisi, atau misalnya ada nggak sih saran yang ingin kamu sampaikan buat orang-orang yang lagi mendalami hobinya gitu, mungkin puisi atau yang lain gitu, atau minat dia ada yang lain gitu kan, Oh iya, saran dan jadi mungkin kalau bisa kayak inspirasi lah gitu. ya 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 ya. Jadi kalau untuk orang yang mau mendalami ilmu puisi ya, mau bikin puisi, ya nggak masalah sih, coba-coba aja dulu, cari temanya, kemudian juga cari judulnya gitu. Kalau misalnya masih belum bisa, ya pilih minat yang kalian suka, pengen mau bikin puisi yang gimana. Misalnya mau bikin puisi yang melo-melo gitu, yang suka dengerin lagu galau, boleh dicoba. Atau yang suka yang lagi bucin, ya kan, yang sedang dimabuk asmara, boleh bikin puisi tentang cinta-cintaan gitu. Itu bisa jadi referensi juga sebetulnya. Yang pertama ya, untuk nentuin tema dan judulnya ya. Terus yang kedua itu cari kata kuncinya gitu. Mencari kata kuncinya, misalnya kamu mau bikin puisi tentang apa ya, kehilangan gitu kan, atau ya galau-galau gitu. Nah, kita tuh cari kata kuncinya yang apa sih, yang kata kehilangan tuh pasnya gimana gitu. Misalnya apa ya, rasa air mata, terus kesedihan, rindu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga juga, hal yang perlu diperhatikan itu adalah diksinya gitu. Ya, kalau mencari diksi itu bisa, kalian bisa cari di uh,
di kamus-kamus atau mungkin belanja buku-buku yang keempat apa ya, perhatikan juga apa gaya bahasanya ya, supaya lebih indah, supaya lebih bagus gitu loh puisinya. Ya udah pakai majas, kan ada tuh banyak majasnya tuh, misalnya majas metafora atau majas yang lain gitu kan juga bisa digunakan ya. Iya. Terus juga perhatikan rimanya ya. Rimanya puisi itu kan macam-macam ya, ada yang berpola, ada yang enggak gitu. Tergantung sesuai selera aja kalian gimana. Tapi sekarang biasanya aku bikin puisi tuh yang pakai rima gitu loh. Pakai ada sajaknya a atau ab gitu kan, kayak pantun gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang perlu diperhatikan juga. Terus pastikan puisi kalian itu apa ya? Kayak punya maknanya gitu loh, punya makna tersendiri, terus kemudian dibuat secara ringkas, terus di situ padat gitu. Ya. Itu aja sih. Terus apa lagi ya, kalau misalnya kalian ikut lomba nih ya, kalau misalnya dia pakai temanya udah ditentukan, apa ya, cari tahu dulu ketentuannya seperti apa, baru kalian ikuti step-stepnya itu tadi udah. Gitu. Ini dari viewers kayaknya ada nanya deh, boleh kali ya direspon dulu. Kadang nggak sih puisi yang menyinggung politik, roasting pejabat gitu misalnya, astagfirullah. Bisa boleh, banyak kok yang puisi-puisi tentang apa penguasa yang agak gimana gitu ya. Mohon maaf ini ya. Mungkin dibuat kayak Iwan Fals mungkin ya. Jadi lagu kan ya. Lagu-lagu Lebih ininya. Iwan Fals itu kan apa ya, rata-rata tentang berkaitan dengan politik gitu ya kan. Jadi bisa aja gitu loh merosting pejabat. Ternyata puisi itu gak cuma tentang cinta-cintaan atau gimana gitu kan, tapi juga bisa berupa kritikan atau nasihat agama gitu kan, khususnya gitu. Bisa aja. Itulah tadi kan bentuk puisi di kehidupan kita sehari-hari, karena kan ya banyak hal-hal yang nggak terduga gitu kan, tentang bencana alam gitu. Sekarang kan karena di Sumbar lagi banyak banget bencana ya, jadi orang bikin lagu soal bencana, jadi kayak wah ini udah gimana ya gitu. Jangankan buat puisi, lagu aja orang ada bikin syairnya itu jadi lagu gitu kan, bisa. Iya. Terus ini satu lagi nih, ada yang nanya, sebenarnya perbedaan dasar syair sama puisi itu apa sih? Syair dan puisi bedakah gitu? Sebenarnya kalau syair sama puisi itu ya sebenarnya kurang lebih aja gitu. Kurang lebih sama aja sih. Cuma ya aku bisa jawab ini soalnya waduh. Gak apa-apa kalau saya, gak apa-apa. Ya, kayaknya intinya menurut saya sih puisi sama syair itu pasti ada bedanya juga kan. Cuma ya menurut aku pribadi kurang lebih aja gitu. Step-stepnya kurang lebih aja gitu. Syair gitu. Ya. Ini nggak ada lagi lah. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Kalau enggak kita akan melakukan closing statement. Asik. Aduh, sebenarnya aku bukan bilang pro banget ya Raisa ya, tapi ya mungkin aku masih banyak kekurangannya gitu kan, kayak puisi sama syair itu apa ya gitu kan. Karena kalau menurut aku juga syair sama puisi itu selama aku belajar sekolah dulu memang ada kesamaan sih gitu loh. Maksudnya dari susunan kata dan diksinya atau bentuk-bentuk yang puitis lah gitu kan, kata-katanya misalnya kayak memandangmu bak memandang gunung yang jauh tapi indah kelihatannya, gitu-gitulah kan. Diksinya sama, cuman mungkin puisi itu baitnya banyak kali ya. Kalau syair satu bait doang, empat baris doang kali ya. Mungkin. Aku nggak tahu juga. Kalau jadi penulis bisa menghasilkan uang. Ayo coba ya. Menurut Dinda gimana? Banyak sih sebetulnya penulis itu yang bisa dijadikan apa ya, usaha gitu kan.
Mas bukan usaha sih, tapi bisa menghasilkan uang itu sebetulnya bisa ya. Tapi ya itu harus dari nol gitu. Kalau misalnya kita tahu Terelie kan, atau mungkin Yes, kayak Bunda Asma Nadia itu kan betul. penulis top banget ya, udah Iya, terkenal banget kan, karya-karya beliau itu kan banyak. Pasti iya. eh itu pasti banyak duitnya juga sih, ya kan. Tapi Amin ya mereka Allah. berusaha dari nol dulu gitu, baru belum Iya. lagi kita cari penerbitnya yang trusted banget gitu loh. Mm. Aku mau belajar tapi nentuin kata-kata awalnya susah banget. Nggak apa-apa gitu. Ya, mungkin kalau mau belajar gitu, lihat alam sekitar kakak, lihat apa, atau mungkin kalian punya perasaan, perasaan apa ya, perasaan yang terbenak terlintas dari dalam pikiran dan hati, ya nggak apa-apa, tuliskan aja perasaannya, bikin kata kuncinya Mm. dulu, baru ini yang pastinya gimana ini. Iya. Ya kita Iya, emang kalau untuk hal-hal ini kita belajarnya bareng-bareng, maksudnya nggak, aku yakin gitu loh Dinda nggak tiba-tiba langsung nulis puisi dapat juara satu, enggak gitu, pasti sebelumnya ada proses pembelajarannya gitu yang bikin Dinda terbiasa dengan kata-kata yang di puisi, diksinya gimana gitu. iya, Menurut aku sih maksudnya kita ada prosesnya di belakang itu, ya ujuk-ujuk bisa juga nggak mungkin dong ya kan, anak iya, bayi aja baru lahir tuh dia cuma bisa nangis gitu, selain itu nggak ada gitu, nanti dia belajar jalan sampai nanti dia udah dewasa kayak kita sekarang. Aduh ya Allah, udah tua lagi nih, keinget umur kadang-kadang kan. Astagfirullahaladzim, iya. curhat ya. Aku Aduh, apa, kenapa, lanjut dulu. Iya, ya, begitulah. Aku juga pernah coba iseng waktu itu bikin naskah, maksudnya bukan bukan buat diterbitin sih, aku pakai judul, tahu nggak apa, aku pakai judul lagu JKT48 yang bersama kamu pelangi dan mentari, ya apa sih panjang ya itu ya, bersama kamu matahari pelangi dan, nah itulah pokoknya, ya Allah panjang banget judulnya, apa ya. sama kamu pelangi dan mentari itu kan. Nah, Ku iya, ingin yes, betul. melindungimu, ya kan itu kan? Iya, ini aduh, ini kalau udah bahas JKT mah udahlah ya, agak gitu. Jadi emang Iya, emang judul, iya. aku kadang juga lihat-lihat judul lagu dari JKT itu banyak sebetulnya yang bisa kita kembangkan versi kita sendiri, tapi kadang ya itu idenya belum muncul, jadi udahlah, nggak ada gitu, nggak Iya, jadi. ya itu. Judulnya Aku keren-keren juga belum selesai sih. bikin puisi lagi. Tapi tentang lagu yang baru Ayo, rilis gitu loh, belum selesai. Aduh, ya nggak apa-apa, yang aku baru. tunggu ya, aku tunggu nanti kalau mau di repost di akun Janandi boleh. Kalau misalkan mau menyumbang puisi untuk diposting di akun kita boleh. Boleh kayak ini atau kirim ke kamu Kak Raisa. Boleh. Guys, yang lain gimana? Admin admin live ad boleh nggak sih? Raul tolong diiyain boleh nggak? Soalnya kita kalau posting itu biasanya insight gitu kan. Kayak kemarin di akun di 2 minggu lalu kayaknya aku ngepost potongan lirik lagu JKT48 yang apa, ayo judulnya sampai dirimu menjadi bintang. Ya, Itu kurang ajar sampai banget tuh. ya kan? Iya ya, Sampai yang dirimu itu. menjadi bintang, gitu kan? Yes. Itu sengaja banget sih karena aku cari-cari gitu kan. Kayaknya nih bagus juga gitu kan. Jadi kayaknya Bagus. boleh tuh. Kalau misalkan ada puisi menyumbang atau agak satu bait buat diposting di akun kita boleh gitu. Boleh, Ya boleh. gitu deh, supaya supaya kayak membantu memberikan insight gitu kan, karena kan anak muda sekarang kan insight itu agak kurang gitu, makanya kita coba kasih gitu lewat media yang ada ini gitu. Iya. Aku seneng banget sih punya teman penulis gitu kan, kayak seru deh gitu kalau bahas sesuatu, atau nanti mau request bikinin puisi tapi karyanya Dinda buat aku atau buat teman-teman boleh juga sih. Buat Karena kan orang semuanya boleh biasanya di post nih di boleh, akun Janandi, boleh nih. boleh dong, boleh nanti di tag ya, dibantu tag. Jadi ya gitulah. Nggak apa-apa supaya nanti apa ya, istilahnya explore diri lah gitu kan. Nanti misalnya dengan desain yang dari kita misalkan, atau memang Dinda request sendiri, oh ini puisi gue loh gitu. Jadi kayak mungkin orang yang suka puisi bakal datang, oh ya ini puisinya Kak Dinda ya gitu-gitu. Kan siapa Iya, tahu.
kita Siapa tahu mencoba bisa gitu. dikepoin. Iya, siapa tahu dikepoin akunnya terus nanti di follow, bisa deh jadi buka akun sendiri gitu kan, akun bikin puisi gitu, siapa Iya, tahu. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan karena apa ya, pengalaman kamu tuh yang saya dapat juara tuh mungkin kayak bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Mungkin dia penulis novel, buku gitu kan, dia pengen coba dan dia, oh ini punya Kak Dinda yang jadi puisi terpilih dapat juara 1 gitu kan, siapa tahu gitu kan. Iya. Jangan di X Dinda collaboration, was keren. Bisa aja dah. Aduh, Boleh, boleh, boleh. boleh Ayo, Kak, dong. boleh lah, Kak. Nanti Selain kasih selain proposalnya boleh nggak ini? oh ya boleh Perlu nggak? dong, boleh. Asal ini aja sih, maksudnya asal nggak kayak yang sebelah. Oke, nggak jadi. Kita mau ngerosting orang tapi jangan jangan di sini. Aduh, Yang tadi aku kirim ke grup jangan. Jangan. ya Nanti Allah. kena somasi lagi nih kita, ya Allah. Ya pokoknya Benar-benar iya. ya FYI Gitu. ya guys, Dinda ini juga seorang psikolog, dia sarjana psikologi. Ya, betul Oh, sekali. jadi Ya mau lulusan apapun, ya semua orang itu kan bisa nulis. betul. Tapi mungkin tidak, maksudnya belum profesional, belum terbiasa kali gitu ya kan. Iya, nggak mulu-mulu harus apa lulusan sastra atau pendidikan bahasa Indonesia gitu loh. Tapi Iya mau betul. lulusan apapun itu kita, kalau misalnya ada kemauan di situ ada jalan gitu loh. Yes. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sip. Quote hari ini ya Ya, guys, di mana ada kemauan di situ ada jalan. betul Ya meskipun itu udah peribahasa dari dulu ya. Iya, Oke deh kalau betul. kayak gitu, aduh ya Allah, waktu sudah berjalan yang panjang ini ya kan nggak kerasa gitu kalau misalkan ngobrol Iya. kayak gini tuh ada aja gitu, waktunya udah mau habis gitu ya kan. Iya, udah mau habis nih. Makasih ya udah yang join. Iya, terima kasih kan sudah join. Terima kasih juga Dinda sudah menerima undangan dari aku waktu itu, langsung PC tanya gitu kan. Iya. Pokoknya nanti ada sesuatu yang datang ke rumah, tunggu aja gitu ya dari tim kita gitu. Iya. Oke. Tapi takutnya ongkirnya gimana nih? Aman kah ongkirnya? Soalnya ongkir Enggak, jangan itu dipikirin, itu urusan tim nanti, biar kita yang diskusi sama tim, nggak apa-apa. Aduh, nanti ada apa-apa aku kabarin gitu. Iya. Chat aja aku, nggak apa-apa. Oke, makasih ya Dinda atas waktunya. Ih, seru banget deh. Ya, terima kasih banyak ya. Terima Yang udah join kasih. semuanya. Ditunggu bingkisan kita ya Kak Dinda. Ya. Kan bingkisan tuh. Aduh, Aduh. dikasih bingkisan, Masya Allah. Tabarakallah, Allahumma barik. Ya Allah. Amin. Ya nggak apa-apa, kita juga memberikannya kan biar kayak, oh ini kenang-kenangan gitu. Semoga bermanfaat gitu. Iya, terima kasih banyak ya Raisa udah ngundang aku ya Raisa. Terima kasih kembali. Iya. Boleh kita akhiri lah kali ya live-nya ya. Oke, pokoknya buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Pokoknya see you next episode lah ya pokoknya. Ya. Dadah. Bye bye, annyeong. Nyong. Annyeong.